Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok RA Kartini dengan anggota Mariani, Monalisa bersama saya sendiri, Rahmawati dan Rehani Fadilah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penerapan teori belajar di kelas. Baik, berbicara tentang teori belajar, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang 3 teori belajar. Di antaranya yaitu teori belajar behaviorism. Menurut teori ini, bahwa belajar itu merupakan perubahan tingkah laku akibat interaksi stimulus dan respon. Artinya, seseorang ataupun peserta didik itu dikatakan telah belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku personal dalam diri peserta didik. Pada pembelajarannya, behaviorism ini, guru lebih aktif dalam rangka memindahkan pengetahuan dan hanya berfokus pada hasil yang dapat diukur. Dalam penerapannya di kelas, teori behaviorism ini diantaranya adalah guru menyusun bahan ajar itu secara lengkap. Kemudian guru memberikan contoh berupa instruksi saat mengajar dan segera memperbaiki apabila siswa melakukan kesalahan, serta guru memberikan latihan-latihan untuk pembiasaan sesering mungkin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai teori belajar sosial kognitif. Yang kedua ada teori belajar sosial kognitif. Nah, di mana teori ini menyatakan bahwa belajar merupakan proses persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Nah, adapun contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas adalah yang pertama, membuat jurnal sebagai refleksi pembelajaran. Yang kedua, melakukan diskusi saat pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa dalam menemukan solusi. Yang keempat, membantu siswa dalam mengeksplorasi materi. Teori yang ketiga yaitu konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya untuk membentuk atau membangun struktur kognitifnya. Nah, adapun contoh penerapan dari teori konstruktivisme ini, yang pertama mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka kepada siswa. Dan yang terakhir, mengasah critical thinking dengan mendorong siswa untuk menghubungkan antara konsep. Baik, pada pembahasan selanjutnya yaitu model pembelajaran pada prinsip konstruktivisme. Pandangan konstruktivisme mengarahkan perhatian pada bagaimana seseorang mengonstruksi pengetahuan dan pengalamannya, struktur mental dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa. Model pembelajaran yang terkait pada prinsip konstruktivisme menurut kelompok kami yaitu cooperative learning tipe jigsaw, contextual teaching learning, problem-based learning, dan inquiry learning. Selanjutnya yaitu studi kasus meningkatkan motivasi siswa. Kasus pertama, Tania berumur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan rendah untuk sukses. Hal yang harus dilakukan yaitu merubah pola pikir siswa dengan cara memberikan perhatian lebih kepada Tania dalam hal belajar dan pentingnya memiliki cita-cita. Guru juga harus membuat pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan membuat materi yang mudah diingat. Kasus 2 yaitu Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Hal yang harus dilakukan yaitu mengajarkan Samuel untuk menghargai pengalaman dan proses daripada berfokus pada hasil. Kemudian berikan motivasi pada Samuel tentang arti pentingnya kesuksesan dan kegagalan.
Kasus ketiga yaitu Sandra, berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka atau teman-temannya. Nah, hal yang harus dilakukan yaitu berikan tugas yang melibatkan kerjasama dengan teman, berikan pujian dan motivasi pada Sandra. Selain itu, memberikan pemahaman pada Sandra bahwa semua anak itu sama dan tidak boleh meremehkan kemampuan teman-teman yang lain. Kasus terakhir yaitu Robert, berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya dan sudah tidak bisa dapat menghubungi orang tuanya. Nah, hal yang harus dilakukan yaitu berikan dukungan dan semangat pada Robert agar lebih percaya diri dalam belajar dan mengasah minatnya. Guru juga harus menjadi sosok orang tua pengganti bagi Robert. Selalu dukung kegiatan belajarnya dan berikan dia kasih sayang dan rasa aman. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.